proses yang sudah berlangsung saat ini, sebenarnya Anda melihat seperti apa sih digitalisasi ini bisa membantu efisiensi? Oke, jadi kita semua udah tahu bahwa dengan adanya digitalisasi pasti akan membantu BUMN, pertama pasti lebih cost efisien gitu ya. Tetapi ada perbedaan apabila kita melakukan digitalisasi dengan bantuan tadi startup. Ya. Jadi selain cost efisiensi, di sisi lain adalah kita bisa efisiensi dari penyediaan human resource. Artinya si BUMN terkait atau perusahaan tidak perlu menyediakan human resource yang harus membangun aplikasi IT atau digital tersebut. Karena itu semua udah bisa disediakan oleh startup. Terus yang kedua adalah kita bisa memitigasi resiko yang perlu dikeluarkan. Jadi invest di awal nggak perlu gede-gede gitu kan. Kita cukup melihat si startup itu melakukan, dan apabila ternyata ada masalah, ya kita bisa dengan mudah mencari atau switch dengan startup atau solusi yang lain gitu. Sehingga karena kita tidak membangun sendiri. Terus yang ketiga adalah terkait speed to scale. Jadi kalau kita membangun, saya yakin teman-teman BUMN, teman-teman di corporate pasti bisa membangun sendiri. Tetapi seberapa cepat dan seberapa bagus gitu kan. Karena tantangan digital itu adalah speed to scale gitu kan. Jadi kita harus bisa scalability-nya bagus dengan cepat. Nah, startup bisa membantu itu karena startup sifatnya lebih agile di situ gitu. Baik, Arif, Anda melihat kalau seperti ini nih mengancam kebutuhan SDM di BUMN nggak ya? Mengancam kebutuhan SDM. Kalau kita bicara talent memang selalu berkembang ya, dinamik. Dan saat ini memang kalau kita tanya apakah di Indonesia ada cukup talent, saya optimistis banyak gitu talent gitu. Cuman sekarang mereka tuh belum banyak dioptimalkan, saya pikir karena memang banyak talent-talent kita yang juga dipakai di negara lain, di Jepang, di Amerika, itu banyak orang-orang Indonesia yang dipakai di sana gitu, dipekerjakan di sana. Karena memang dari sisi kapasitas ada, tetapi di Indonesia peluang mereka ada nggak? Nah, belum tentu ada. Nah, sekarang dengan perusahaan-perusahaan corporate venture capital seperti ini akan membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru untuk mereka, dan saya pikir lulusan-lulusan praktisi-praktisi di bidang startup di Indonesia itu juga sangat-sangat banyak. Terbukti dari berapa tadi? Ada ratusan kan startup di Indonesia. Ya, tetapi harapannya mereka juga bisa mendapatkan ruang untuk berkembang, dan ruang pengembangan lanjutan ini kan biasanya memang ada di corporate venture capital. Harapannya bisa membawa sampai ke nanti IPO di last stage gitu ya, startup nanti sudah pecah telur ibaratnya. Dan itu yang sekarang dibutuhkan di Indonesia, harus lebih banyak ada venture capital. Itu saya MDI baru ada 1 dari 3 ya venture capital di Indonesia. Tapi setidaknya itu memberikan harapan bahwa 3 ini cukup untuk menjadi kanal menjalin dana-dana yang mitra-mitra lain kemudian digunakan untuk mengembangkan startup yang dari tingkat tengah dan juga lanjut itu tadi. Baik, ya Pak Sandi, kalau yang sudah dilakukan MDI selama ini kan mungkin memang modalnya disiapkan begitu ya, ada. Tapi kalau Anda menilai kesiapan SDM-nya seperti apa sih? Apakah SDM kita sudah siap? SDM secara overall sumber daya manusianya yang baru ya, dari mahasiswa, mereka itu semua sudah siap gitu kan. Kebetulan saya jadi ngajar juga di beberapa perguruan tinggi. Mereka sangat antusias di dalam membuat startup, punya ide-ide baru, itu sangat besar. Sekarang bagaimana kita bisa membuat ekosistem yang bisa menampung itu semua. Kenapa Silicon Valley itu startup-startupnya bagus ya? Karena memang mereka punya ekosistem bagus, punya pemodal, punya inkubator, punya industri yang bisa menyerap semuanya gitu kan. Sehingga talent-talent yang bagus datang ke sana. Nah, jadi yang bagusnya datang, ya artinya outputnya akan bagus juga begitu inputnya bagus. Nah, kita harus menyiapkan seperti itu. Jangan sampai talent-talent di Indonesia yang bagus itu lari keluar semua gitu kan. Nah, itu salah satu diserap bisa dengan BUMN atau dengan startup-startup yang baru berdiri. Nah, cuma ada dilema juga. Kadang-kadang lulusan perguruan tinggi gitu yang keren-keren gitu kan. Kita tawarin masuk BUMN, wah enggak, sorry, kita mau ke startup aja bikin. Nah, jadi bagaimana kita membuat sistem HR-nya BUMN menarik buat tenaga-tenaga muda, tenaga-tenaga profesional yang baru lulus gitu kan. Sehingga mereka akan semangat, oh ya saya mau join ke BUMN nih. Saya akan membangun BUMN menggunakan pola pikir saya yang baru gitu. Nah, itu yang challenge yang cukup menarik untuk kita di sini. Baik, Arif, ini kalau melihat yang tadi disampaikan Pak Sandi, sebenarnya kalau menurut Anda ya, apa sih alasannya lulusan-lulusan terbaik ini justru tidak mau di dalam negeri? Apakah memang semata-mata karena jumlah gaji atau salary yang diberikan, atau ada hal lain? Iklim kerja. Jadi dinamika kerja sekarang ini kan generasi milenial itu mereka lebih menyukai fleksibilitas gitu. Sistem kerja Google misalnya itu memang diminati milenial. Kalau kita bicara survei di Amerika Serikat, mereka menginginkan kerja
di Google dan dan di perusahaan-perusahaan telekomunikasi dan juga teknologi. Karena apa? Karena mereka menjanjikan fleksibilitas dalam pekerjaan. Mohon maaf, di BUMN nih kebanyakan itu apakah sudah memberikan fleksibilitas seperti itu? Dulu kita pernah diskusi dengan Telkom, Pak, memang sudah dimulai gitu. Tetapi apakah perusahaan lain juga sudah melakukan itu? Kan yang perusahaan-perusahaan non telekomunikasi atau non teknologi itu belum memiliki kesadaran untuk meng-grab talent-talent yang memiliki budaya kerja yang berbeda gitu. Sekarang kan masyarakat milenial tuh katanya dia bersantai-santai tetapi kreatif loh gitu. Mereka nggak harus ada di lokasi, nggak harus di kantor, tapi mereka bisa create produk loh. Dan itu ya realita baru yang ada di dunia HR kita yang mungkin harus di-embrace oleh semua BUMN, tidak hanya oleh BUMN teknologi saja gitu. Tidak hanya BUMN teknologi. Pak Sandi, kembali lagi ke Anda nih. Kalau kita lihat BUMN ini kan banyak sekali begitu ya. Dan banyak juga yang belum menerapkan digitalisasi. Mungkin yang besar-besar sudah begitu. Tapi apakah MDI Ventures juga ada rencana untuk mengajak bekerja sama juga BUMN yang belum menerapkan digitalisasi? Pasti. Jadi kami salah satu mandat kami itu adalah membangun atau mendukung seluruh BUMN ya. Jadi kami tidak fokus one on one BUMN mana yang besar atau kecil, tetapi kita lebih ke arah klasternya gitu ya. Seperti contoh kemarin yang kita undang itu untuk klaster agriculture gitu kan. Di sana ada BUMN yang size-nya besar, ada yang size-nya kecil gitu kan. Nah, ada yang mungkin nasional Indonesia, ada yang masih di daerah tertentu saja gitu. Tetapi itu semua kita rangkul karena apa? Karena ya tadi sinergi antar klaster itu bisa membuat power lebih besar gitu. Jadi kita tidak going detail one by one gitu ya, tetapi kita masuknya secara klaster. Nah, jadi tadi disebutkan ada 12 BUMN di dalam satu klaster bertemu dengan 9 startup di dalam klaster yang sama, itu menghasilkan sinergi yang luar biasa potensinya. Gitu. Baik, Arief, kalau menurut pengamatan Anda, apa sih yang membuat digitalisasi ini belum bisa merata di seluruh BUMN? Budaya gitu. Bayangkan saja, saya pernah ke PT Pos Indonesia gitu ya. Ini kan yang perusahaannya paling besar gitu SDM-nya. Itu untuk pencatatan, mereka sudah mulai menggarap e-commerce gitu ya. Tetapi untuk pencatatannya itu masih ada yang tertulis itu di buku yang besar. Itu 3 tahun yang lalu. Apakah sekarang masih ada? Saya harap sudah nggak ada gitu. Ini satu contoh saja. Jadi memang kita tidak harus bicara soal BUMN yang kecil seperti apa. BUMN yang besar belum semuanya melakukan proses digitalisasi dalam proses internal mereka gitu. Sejauh ini yang banyak dilakukan adalah membangun website, platform ke pelanggan, ke end user, tetapi belum sampai ke back end-nya itu belum banyak. Straight through processing itu belum banyak dijalankan. Dan saya pikir ini memang PR besar. Ada puluhan BUMN di Indonesia dan ya memang semuanya belum menjalankan digitalisasi secara penuh. Perlu proses, tetapi ya saya pikir ya ini harus dipercepat gitu. Karena kalau tidak, ya kita akan nanti bersaing dengan perusahaan-perusahaan global yang mulai masuk di Indonesia, dapat dukungan startup dari luar negeri gitu kan. E-commerce saja misalnya sekarang seharusnya PT Pos dengan keunggulannya itu bisa menguasai itu, tapi kan ternyata tidak gitu. Dia memiliki keunggulan di jaringan, tetapi ternyata tidak memiliki keunggulan dari sisi efisiensi bisnis. Dan efisiensi ini kuncinya ada pada digitalisasi itu tadi. Makanya manajemen yang sekarang kalau tidak salah visinya yaitu mengubah budaya kerja mereka. Dan saya pikir budaya kerja di BUMN lain juga saya pikir perlu diubah menjadi lebih mawas pada perkembangan digital. Gitu. Baik, Pak Sandi, kalau bicara tentang budaya, ini kan susah-susah gampang begitu ya. Strategi dari MDI Venture seperti apa? Jadi terus terang ya, kalau kami investor ada startup, pasti kan kita lihat foundernya dulu seperti apa gitu ya. Nah, apakah dia punya passion atau tidak di sana. Nah, tentu itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dari bisnis yang dihadapinya gitu kan. Jadi kami berharap kalau kita investasi startup, passion dari si founder itu akan bisa dibawa nih ke dalam BUMN atau Telkom Group misalnya. Karena pasti dia akan berhadapan dengan tanda kutip birokrasi gitu kan. Di satu sisi agile, di satu sisi birokrasi. Dan kita lihat seberapa survive sih dia menghadapi itu. Kalau dia tetap cepat menyerah ya artinya ya kita nggak cocok nih invest di startup ini gitu. Karena dia tidak bisa membawa value. Tapi kalau dia bisa merubah atau bisa memberikan impact yang positif gitu terhadap BUMN dan membawa tambah maju gitu, itu sangat bagus buat kami gitu berinvest di sana. Apakah birokrasi ini menjadi satu-satunya tantangan atau ketika pada prakteknya nanti akan banyak hal lagi yang muncul yang menjadi tantangan juga? Jadi ada beberapa hal, mungkin pertama pasti tadi birokrasi, yang kedua adalah kesulitan talent baru di BUMN gitu kan, karena pasti digital talent yang dari startup tersebut harus bertemu pairnya gitu ya di sisi BUMN. Jangan sampai mereka bertemu dengan yang istilah frekuensinya berbeda gitu, akan sulit untuk bersama. Jadi harus ada counterpart yang frekuensi sama. Terus di satu sisi lagi bahwa kita harus merubah budaya juga nih di dalam
BUMN atau di Telkom Group juga bahwa kalau kita mau menjadi digital, kita bukan cuma hanya sebagai pengguna gitu kan. Kalau misalnya kita beli produk orang atau menyewa itu artinya kita cuma sebagai pengguna saja. Tetapi kalau kita ikut berinvest di startup itu artinya kita selain menjadi menggunakan, kita punya ownership di sana. Kalau ternyata bisnisnya bagus, kita dapat value dari sisi lainnya gitu kan. Dari valuasinya, dari gainnya gitu. Nah itu yang harus kita lihat nih secara whole bisnis gitu. Nggak cuma sektoral aja, apakah target saya tercapai atau tidak. Baik, Arif, kalau kita lihat sinergi ini kan sebenarnya butuh waktu begitu ya, Arif, juga untuk mencocokkan budaya tadi supaya bisa satu frekuensi begitu. Tapi di sisi lain ini juga kita berpacu dengan kompetitor startup dari luar negeri. Anda lihat ini harusnya seperti apa sih? Ya memang mau tidak mau kompetisi itu harus dihadapi gitu. Dan satu-satunya cara untuk bisa survive di situ adalah memperkuat sinergi memang. Karena kalau ada satu pemain besar, tapi dia tidak memiliki dukungan atau memiliki ya backup dengan beberapa pemain lainnya, ya dia akan menghadapi pemain besar yang baru masuk dan mungkin dukungan pendanaannya tak berbatas istilahnya gitu. Tapi kalau dia memiliki backup dengan beberapa perusahaan lain dan dia dalam hal ini juga misalnya terutama di BUMN nih, BUMN kan sudah terkenal dengan jargonnya sinergi. Jadi saya pikir ini akan menjadi keunggulan bagi perusahaan-perusahaan venture capital yang bergerak di sektor-sektor yang dikelola oleh BUMN. Dan BUMN saya pikir menjadi kunci untuk digitalisasi. Kalau tadi agen pembangunannya saja belum meng-embrace digital secara penuh, apalagi swastanya gitu. Kalau misalnya kita bicara visi pemerintah ingin mendigitalkan ekonomi kita, maka BUMN harus didigitalkan dulu, swasta baru kemudian mungkin bisa kemudian lewat sinergi tadi itu antara BUMN dengan swasta bisa di-grab. Tetapi kalau BUMN belum bisa, maka yang garap swasta ya pasti dari luar gitu. Karena kalau di BUMN aja belum sadar, agen pembangunannya saja belum sadar untuk memperkuat atau mempercepat digitalisasi, ya apalagi nanti mereka bisa menggarap digitalisasi di swasta, itu otomatis pasti yang menggarap adalah investor asing yang biasanya memiliki visi yang lebih kuat, memiliki dukungan dana yang lebih kuat, teknologi dan sebagainya, dan itu bisa membuat BUMN kita kalah bersaing. Makanya dalam hal ini kita memang mau tidak mau harus dipacu gitu. BUMN ini harus benar-benar harus sadar digital, mawas digital. Kalau ada yang belum menjalankan digitalisasi di proses back end, mungkin saatnya sekarang harus dijalankan gitu. Dan ya saya bersyukur misalnya tadi yang saya contohkan PT POS misalnya, dulu tuh masih ada buku besar gitu untuk catat, sekarang udah mulai diubah gitu. Dan untuk mengubah perusahaan yang sudah ratusan tahun di Indonesia itu kan tidak beroperasi, itu kan tidak mudah, tapi sekarang juga sudah mulai dijalankan. Jadi saya pikir ini perkembangan bagus di BUMN kita, apalagi ada MDI Ventures di sini, memiliki dukungan Telkom, memiliki jaringan dengan pemodal global lewat Arise tadi, ya kansnya untuk bersaing akan lebih besar ya gitu, saya pikir. Baik, Pak Sandi, Anda sendiri menilai seperti apa nih kompetisi antara startup dari luar begitu dengan sinergi antara BUMN dan juga startup lokal? Oke, jadi tentu saja startup lokal itu yang paling tahu nature dari pelanggan atau customer-nya di Indonesia. Jadi mereka tidak perlu diajarin lagi, udah tahu nih BUMN seperti apa, korporasi di Indonesia seperti apa. Cuma kadang-kadang startup dari luar itu mereka punya teknologi yang dibawa gitu. Nah jadi startup Indonesia dia harus bisa mengcompete nih, di satu sisi dia sudah tahu targetnya, tapi bagaimana bisa memberikan value dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan intellectual property yang baru gitu, bukan mengcopy dari luar. Nah kalau startup dari luar, selama dia memang fokus untuk invest di Indonesia dan tidak membawa tadi ininya keluar gitu kan, value-nya keluar dari Indonesia, saya kira tidak masalah gitu. Kita bisa membangun Indonesia dengan bantuan startup global gitu. Baik, Pak Sandi, boleh diupdate sejauh ini jumlah dana kelolaan MDI Ventures sudah mencapai total berapa dan juga mungkin ada rencana untuk menambah portfolio lagi? Oke, jadi MDI tentu saja akan terus berinvest. Mungkin selama kita sebagai corporate venture capital kita akan invest terus. Sampai saat ini kita sudah invest di 54 startup di 12 negara. Nah, dana yang kita kelola itu sangat beragam gitu, dari hulu sampai hilir, dari seed stage sampai di growth stage gitu ya. Jadi Telkom Group melalui MDI saat ini mengelola multi fund itu. Pertama dari Telkom itu ada Indigo ya, melalui Telkom Inkubator itu mensasar startup yang di level inkubasi. Kemudian kita juga meluncurkan Emerge, jadi angel round. Jadi angel investor kita kumpulkan, kita ajak berinvest bersama-sama di startup yang si angel round gitu. Nah kemudian kita juga mengelola dana dari Finch Capital dari Belanda gitu, namanya Arise Fund. Itu untuk seed sampai pre-seri A, sekitar 40 juta US dollar.
Kemudian kita juga mengelola dana Centauri dari Cookmin Bank gitu kan untuk seri A sampai ke seri B itu sekitar 150 juta US dollar. Dan dana TMI pun dari Telkomsel kita kelola untuk seri A sampai B itu sekitar 40 juta. Nah, kemudian dari Telkom sendiri kami sampai saat ini mendapat komitmen dana sekitar 600 juta US dollar untuk invest seri A ke atas. Jadi total fund yang kami kelola sampai saat ini adalah sekitar 830 juta US dollar. Dan target kami sih sekitar sampai 2 tahun ke depan mungkin kita become unicorn di venture capital. Artinya kita mengelola 1 billion US dollar di situ. Dan kita harapkan ya tadi bisa membawa startup Indonesia untuk naik ke level berikutnya. Membawa startup Indonesia naik ke level berikutnya.